Nah, ini kita mau road trip dari Kediri ke Jogja. Ini udah mau masuk Nganjuk sih, tapi nggak apa-apa nih. Bensinnya masih segini. Tadi berangkat jam 9. Kilometernya 356 ya. Kilometernya 356. Terus sekarang jam 9 lebih 12, baru 12 menit perjalanan. Nah, ini sebelum masuk tol kita cek angin bannya dulu. Belum isi bensin, isi bensinnya nanti aja kalau udah di sana, atau nanti pas balik juga bisa kayaknya. Soalnya masih setengah lebih. Ini pom bensinnya tuh deket sama gerbang masuk tol. Berapa ya? 14.000. Ini sekitar jam 10-an kita baru mau masuk tol Nganjuk. Nah, sebelum masuk tol, pastikan saldo kalian ada ya, biar nggak ngantri di belakangnya. Kalau dari Nganjuk ke Jogja, aku saranin at least isi saldo tol 250 sampai 300 ribuan gitulah. Itu untuk sekali jalan. Ini udah sekitar setengah 12-an, udah 2,5 jam perjalanan, jadi istirahat dulu di rest area. Tapi bawa bekal sendiri jadi nggak beli kopi. Panas. Kelihatannya indah, rapi, nyaman gitu, tapi aslinya panas banget. Ini tempat beli kopi tapi jebol. Ini di rest area Ngawi. Kami tuh kemarin perginya pas weekend, jadi kayak semua warung, semua yang jualan tuh pada sepi. Nah, ini kita mau ke Kopi Kenangan dulu kalau buka. Kalau nggak buka, nanti kita makan di food court samping tadi. Ini juga ada nih kopi. Leset. Cek. Tempat kopi kenangannya tuh di ujung. Jadi tadi pas kami masuk, itu kayak aku lihat ada kedai kopi kenangan, tapi aku nggak yakin buka apa enggak gitu. Jadi kita mau cek dulu ke sana. Ternyata buka, guys. Kita udah selesai istirahatnya, sekarang jam 11. Terus kita melanjutkan perjalanan. Kemana, Kak Ivan? Ke hotel. Jogja. Ke Jogja. Tempat kita beli kopi tadi. Pak nyungsruk. Beloknya ayah tadi terlalu curam. Sorry, maaf. Maaf tuh Maaf ayah, ya. maaf. Maaf. Terlalu kencang kalau belok tadi ya. Sorry. Dia nyungsruk masuk ke kresek makanan. Maaf. Apakah kamu ada yang sakit, sayang? Nanti kita turunnya di exit tol Prambanan. Itu estimasi 1,5 jaman lah. Nah, ini kita udah sampai di gerbang tol Prambanan. Ternyata perjalanan dari rest area Ngawi ke tol Prambanan itu cuma 1 jam. Soalnya memang jalanannya cukup lengang karena ini weekday ya. Bayar tolnya habis berapa ya? 243. Karena udah saatnya makan siang, jadi habis keluar dari tol kita langsung cari tempat makan. Terus kita ketemu sama rumah makan masakan Jawa ini, guys. Dari luar sepi, kayak nggak terlalu banyak pengunjung, jadi ekspektasi kami tuh nanti bakalan nggak terlalu antri gitu. Dan benar, sampai sini cuman kita doang pengunjungnya. Kecil tidur waktu istirahat. Rumah makan dari ayam. Ari, timun,
sama ayam gorengnya masih digoreng. Jadi tadi lumayan cepat ya Bunda, dari Jogja dari jam 9 sampai setengah 1, berarti 3 jam setengah. Dan udah nyampe, udah exit tol Prambanan, kurang 16 kilo lagi di sini. Ini ayamnya digoreng lagi. Makan dulu coy. Udah selesai makan, sekarang kita lanjut perjalanan menuju ke hotelnya. Tadi kita makan habisnya 82.000, padahal menunya gitu doang. Nasinya benyek, ayamnya agak keras, tehnya gelasnya kecil, rinciannya kayak gini. Rule number 1, jangan mampir ke resto yang gak ada orangnya. Soalnya kemungkinannya cuma 2. Kalau nggak mahal, ya nggak enak. Jam setengah 2. Setengah 2 ya saya? Bensinnya masih segitu. Rencananya mau main outdoor fasilitas di hotel tapi gerimis. Padahal kita udah sampai Jogja ini. Di map 1 kilo lagi. Cik Putra. Beloknya. Jogja ini biasanya nih kan. Tuh. Udah mau sampai nih. Tuh dia hotelnya. Karena itu tak. Oh, kanan Iya. jalan ya? Kanan jalan. Nah, malam pertama kita nginepnya di East Park. Ini hotel yang menurut aku paling kids friendly di seluruh Yogyakarta. Nggak heran kalau hotel ini rame banget, padahal ini lagi weekday. Oke, ayah parkir dulu, kita check in. Di resepsionis tuh masih kayak antri beberapa orang gitu, jadi kita explore dulu aja, kita lihat-lihat. Karena di lobby tuh kayak ada yang jualan kayaknya ya. Ini ayah ngajak lihat-lihat fasilitas outdoornya. Soalnya ini udah nggak terlalu gerimis, jadi mungkin aja udah bisa diakses. Di lorongnya tuh lucu banget, ada banyak pajangan foto-foto gitu. Foto-foto fasilitas yang ada di hotel, yang indoor maupun yang outdoor. Ini tas dan koper-koper kami tinggal di lobby sambil nunggu check-in. Ini salah satu ikonnya East Park, tapi kami nggak kesini. Nah, ini restonya buat sarapan besok. Sebenarnya luas banget, itu di dalam masih ada ruangan sama masih ada stand-stand makanannya. Ini tuh kami mau ke arah kereta Thomas guys, soalnya itu yang paling dinantikan sama anak aku. Meskipun kita tahu ya di luar agak gerimis-gerimis gitu, tapi ya udah kita cek aja dulu, kali aja bisa kan. Ternyata meskipun gerimisnya udah tipis-tipis, tapi keretanya belum dibuka guys. Jadi kita pindah wahana aja. Kita ke Mini Zoo yuk, Ivan. Ayo. Oh ya, tadi ayahnya tuh udah check in, tapi ternyata check innya itu jam 3. Nah, karena ini masih jam 2-an, jadi belum bisa masuk kamar, jadi kita diizinin buat explore. Menurutku nggak akan bosan untuk menunggu waktu check in. Soalnya ada banyak banget mainan yang bisa kita mainin, seperti Thomas tadi. Sebenarnya kita udah boleh naik kalau misalkan nggak hujan. Kemana lagi? Ke sana. Sana ada apa itu di sana? Meskipun namanya Mini Zoo, tapi sebenarnya dia lumayan luas loh. Di sini tuh ada beberapa hewan yang dikandangin, ada juga yang dilepasin. Tapi tenang aja, setiap hewan yang dilepasin itu sudah didampingi sama pawang. Jadi kalau misalkan mau pegang itu aman ya guys. Misalnya ini nih. Iguana. Kura-kura, mau lihat dekat situ. Mau lihat hewan apa lagi? Dia juga nggak berani sih. Pegang ibunya lagi. Ya, pegang perutnya coba. Hahaha, berani nggak? Ini anakku masih nanyain kereta Thomas, jadi kita cek sekali lagi dan ternyata udah dibuka guys. Langsung dia antri mau naik Thomas. Tapi ini masih belum jam 3 guys, jadi kita antri naik ATV.
Ini tuh cukup lama, durasinya 15 menit. Bisa muter-muter sampai puyeng, sampai puas sudah. Ini yang naik ayahnya. Bunda yang bagian dokumentasi aja udah. Ini mereka baru dapat berapa putaran udah puyeng katanya. Maknya cuma nungguin. Habis main ATV akhirnya udah jam 3, terus kita langsung masuk kamar aja karena pengen rebahan habis perjalanan panjang. Ternyata hotelnya enak dan lengkap juga. Jadi di setiap kamar itu udah ada papan setrika, sudah ada extra bed, extra spray, sama extra bantal. Hotel kita. Nanti kita mau ke hotel. Amenitisnya juga lengkap, jadi kalau misalkan kalian mau kesini nggak perlu bawa anduk, nggak perlu bawa peralatan mandi. Anduknya pun di sini ada 2, buat mandi di kamar mandi sama yang satu lagi buat berenang. Jadi total anduknya ada 4 di setiap kamar. Nah ini view balkonnya cantik banget Yogyakarta dari lantai atas. Kalau pas pagi atau sore gitu bisa nih nongkrong-nongkrong di balkon sambil ngopi atau ngeteh. Soalnya udah ada kopi sama teh gratis, tinggal bikin aja. Kasurnya ukuran king kalau nggak salah, ukurannya 200 x 200, jadi lebar banget. Ini aku buat tidur bertiga sama anak toddler juga masih cukup. Akhirnya sampai ke hotel. Tidak capek sama sekali sih. Tadi sempat mainan juga di bawah sama Kak Ivan. Udah nggak apa-ngapain tadi? Udah main tadi ya? Enggak, nanti aja berenang. Berenang ya? Oke, nanti kita lihat berenang. Sekarang udah jam 5:30, kita mau siap-siap jalan-jalan malam explore kota Yogyakarta. BTW ini di balkon view-nya cakep banget kalau sore gini. Sini aja. Kita mau jalan-jalan. Udah cilik nih, kelihatan. Kita naik Grab. Malamnya kita ke Malioboro. Tadi nggak jadi berenang soalnya capek banget. Jadi kami cuma rebahan-rebahan aja, terus tiba-tiba sore, terus langsung ke sini deh. Ini kami sempat cari-cari batik buat Kak Ivan. Dapatnya di Hamzah Batik. Terus habis itu foto-foto sebentar di 0KM, terus kita lanjut mau cari bakpia. Sambil naik becak, soalnya Kak Ivan belum pernah naik becak. Ini kita naik becak mau ke alun-alun Kidul, kita mau cari snack-snack dan kulineran di sana. Soalnya kalau malam tuh rame, banyak yang jualan makanan. Ini udah jam 9, kita udah balik ke hotel. Happy nggak? Capek? Banyak ya di sini. Iya. Pantalnya ada banyak katanya. Tadi pas sarapan itu nggak sempet ke shoot karena rame banget. Terus ini habis sarapan Kak Ivan langsung ngajak naik kuda. Kudanya tuh ada 2. Kuda yang kecil sama kuda yang besar. Kalau tinggi anaknya di bawah 1 meter itu nanti kelilingnya cuma deket aja. Nah ini baru kita berenang. Kak Ivan mau berenang? Mau. Oke, kita titipin barang dulu. Sekarang kita siap-siap mau ke Museum Dirgantara. Lokasinya kalian search aja di Google Maps, yang pasti ini tuh nggak terlalu jauh dari East Park. Ini bener toh. Benar, 300 meter dari jalan. Itu ada pesawat tuh. Langsung ngiri ya? Iya. Ya kayak kan ya? Terima kasih alam semesta memberikan misinya. Sudah di dalam museumnya.
Lagi-lagi nggak ada orang di dalam, cuman kita aja. Padahal ini museumnya cukup gede, luas banget. Tapi kenapa nggak viral ya? Tiket masuknya pun murah banget. Seingatku cuma 15.000 itu buat 2 orang. Terus parkirnya bayar 5.000. Dan itu di dalamnya udah dapat banyak hal yang bisa dilihat. Ini pasti anak-anak suka banget sih. Di dalamnya tuh ada banyak seragam-seragam tentara angkatan udara. Ada banyak jenis-jenis pesawat juga. Ini tuh ada yang indoor di dalam ruangan gitu, dan itu ruangannya udah dingin, full AC. Terus di bagian belakang nanti ada bagian pesawat-pesawatnya. Itu pun pesawatnya lengkap banget. Dan ada beberapa yang bisa dinaikin. Terus kalau udah selesai explore, masih bisa foto-foto atau cari pesawat-pesawat yang bisa dilihat dalamnya. Kayak misalnya anakku ini lagi lihat pesawat tempur kayaknya ya. Tapi kami nggak lama-lama di dalamnya karena takut ambruk. Nah, ini di jalan keluar kami nemu playground. Jadi hiburannya tuh nggak melulu pesawat, tapi bisa juga main-mainan edukasi. Di dalamnya tuh ada banyak buku-buku atau mainan-mainan sensory play gitu. Segitu doang? Enggak coy. Pas kita keluar dari museum, itu ada taman yang isinya banyak banget miniatur pesawat. Tapi yang ini nggak bisa dinaikin. Tapi at least bisa jadi pengalaman anak-anak untuk lihat pesawat di outdoor. Dan ada playgroundnya juga. Pasti anak-anak seneng sih. Karena udah siang, jadi kita lanjut makan. Kita pilihnya di Nilu Cafe. Karena konsep kafenya itu kita bisa lihat kereta lewat pas kita lagi makan. Anak aku seneng banget minta naik kereta katanya. Nah, habis makan nanti kita mau ke pantai. Kita sudah sampai di pantai Parangkusumo. Kita maunya di pantai Parangkusumo. Cemoro Sewu. Oh iya, pantai Cemoro Sewu. Ini pantai pertamanya Kak Ivan. Banyak tipnya. Kita akhirnya memilih untuk ke pantai Cemoro Sewu karena rencana awalnya tuh kita pengennya ke Gunung Kidul. Tapi karena udah kesorean, ya udah kita ke pantai yang deket aja. Tapi kenapa nggak Parangtritis? Parangtritis itu pantai yang cukup terkenal. Terus kami nggak terlalu suka sama tempat wisata yang terlalu crowded. Jadi takutnya di sana rame banget. Jadi kami memutuskan untuk memilih pantai lain yang sekiranya lebih sepi gitu. Ini kami main-main di pantai sampai sekitar jam 4-an. Terus habis dari pantai, kami langsung balik ke Jogja. Udah pulang dari Parangtritis. Terus sekarang kita mau check-in di hotel kedua. Hotelnya nyambung sama mall. Happy nggak tadi habis dari pantai? Happy. Mau ke pantai lagi? Mau. Sudah malam tapi belum sampai hotel. Dikit lagi sampai. Terus kita langsung check-in. Ini kami check-innya sekitar jam 6:30. Ini kami nginepnya di The Ridge Hotel yang nyambung sama Jogja City Mall. Tadi tuh kami nggak sempet nge-record pas masuk hotel sama lobbynya karena riuh banget. Terus check-innya juga telat kan. Udah, terus ini kami rebahan-rebahan dulu, mandi-mandi dulu. Abis mandi mau lanjut main di mall sekalian cari makan malam. Ini asli ya, baru masuk resto. Bocilku lihat kereta kayak gini langsung minta naik. Nah, ini nih udah tagnya nih. Nanti ini akan dipasang. Terus ini mobilnya. Net. Terus tagnya diangkat. Terus nanti tuh langsung maju kencang terus akan hantu berkeping kayak begini nih, hantu kayak gini. Iya. Ini semuanya bisa lepas petunjuknya.
naiknya harus yang kayak seperti gini, seperti begini nih Bunda. Sepertinya nih stiker deh. Kita check out dari The Beach karena mau naik kereta. Saya makan di pesawat. Teman-teman, hari ini aku mau ke stasiun kereta. Tadi aku naik kereta. Ini kita mau ke stasiun Yogyakarta. Jadi kita tuh cuma pengen naik kereta. Kita ambil kereta bandara. Jadi itu nanti rutenya cuma dari stasiun Tugu ke bandara. Terus di bandara kayak cuma sekitar 20 menitan, terus balik lagi ke stasiun Tugu. Udah gitu doang. Kita lagi apa dulu? Kita bandara. Naik kereta bandara. Gimana perasaan naik kereta? Ini aku mau naik kereta. Naik kereta. Kereta api. Ya berat. Karena beban terlalu berat. Anak beban terlalu berat. Di sini ada stasiun. Penumpang semuanya turun. Teng teng teng. Tut tut tut. Udah selesai kita jalan-jalan di Jogjanya. Sekarang saatnya kita pulang ke Kediri. Cukup nggak ya? Cukup, lebih dari cukup. Kayak 2 hari 3 malam, seru banget. Udah capek juga sih. Ya kan? Iya, udah cukup capek. Meskipun kita perginya pas low season, pas weekdays, tapi tempat-tempatnya cukup rame dan jalanannya lumayan macet. Jadi 3 hari 2 malam udah cukup bikin capek. Terus sekarang lagi istirahat di rest area Ngawi. Terus ini kami sampai rumah udah malam, udah nggak sempet nge-record apa-apa lagi, udah capek banget. Oke, segitu dulu videonya, bye bye.